Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba mengetahui atau belajar tentang cara pemupukan yang paling bagus, yang paling efektif, sehingga pupuk yang kita berikan itu 100% akan diterima oleh kelapa sawit kita. Tapi sebelum itu teman-teman, silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, kita coba lihat prosesnya bagaimana teknis pemupukan yang baik, khususnya kita memupuk menggunakan pupuk urea. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman, bagaimana teknis pemupukan urea yang paling tepat menurut kami. Kita lihat di sini prosesnya adalah dibuatkan lubang teman-teman, lubang untuk kita simpan nanti pupuk ureanya. Jadi perlu diketahui bahwa pupuk urea ini memang sifatnya mudah sekali menguap teman-teman, apalagi kita memupuk pada saat panas terik semacam ini. Kita khawatirkan nanti ada proses penguapan, dan tentunya nanti ketika terjadi penguapan, tentu kelapa sawitnya ini tidak akan merasakan pupuk yang kita berikan. Nah, ini salah satu teknis pemupukan yang menurut kami perlu dibongkar, perlu dikasih tahu oleh ke teman-teman semua, supaya nanti ketika kita memupuk menggunakan urea ini bisa kita aplikasikan ke kebun kita masing-masing teman-teman. Ini adalah sebagai sharing kepada kita semua tentang bagaimana teknis pemupukan menggunakan urea. Mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua teman-teman. Jadi teknisnya teman-teman, di sini dibuatkan lubang untuk kita simpan ureanya teman-teman. Setelah itu sudah disimpan, baru kita tutup supaya tidak terjadi penguapan. Nah, kita lihat prosesnya pemberian pupuk urea. Untuk dosisnya ini sekitar 3 on teman-teman, tidak sampai setengah kilo, karena umurnya sudah sawit ini sudah 1 tahunan lebih. Kita lihat sudah mengeluarkan buah, bunga juga ini ada. Kita lihat prosesnya, kita lihat ke pokok yang sebelah sana prosesnya. Kita lihat. Nah, ini kita bersihkan dulu sekelilingnya teman-teman supaya tidak berkompetisi dengan rumput-rumput yang ada. Nah, kita lihat di sini prosesnya. Ini banyak sekali kembangnya. Kita lihat. Nah, ini dibuatkan lubang dulu. Kita buatkan lubang tanam dulu untuk kita simpan pupuk ureanya teman-teman. Nah, ini adalah cara efektif yang bisa kita lakukan, apalagi kita menggunakan urea dalam proses pemupukannya. Oke, kita buatkan lubang di sekeliling piringannya teman-teman. Ini prosesnya. Ini kita lihat ureanya. Berapa kemarin diberikan ureanya ini? Satu sak berapa? 140 teman-teman. Ini adalah pupuk urea yang non subsidi. Non subsidi ya? Subsidi, yang subsidi teman-teman. Ini harga 140.000 per sak atau per 50 kilo kalau di tempat kami. Ini yang pupuk subsidi yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, kita lihat teman-teman di sini kembang-kembangnya. Ini sudah ada buahnya, ini kita lihat prosesnya. Oke, di piringan sebelah sana lagi akan dibuatkan lubang. Jadi memang paling efektif teman-teman ketika kita akan melakukan pemupukan semacam ini. Yang paling bagus itu kita membersihkan piringannya dulu. Setelah itu baru kita melakukan proses pemupukan semacam ini. Oke, kita lihat prosesnya. Dibuatkan lubang. Setelah itu baru dimasukkan pupuknya. Oke, prosesnya teman-teman. Oke.
Setelah itu baru ditutup kembali lubangnya supaya tidak terjadi penguapan. Oke, sehingga nanti kelapa sawit kita bisa 100% menerima pupuk yang kita berikan. Oke, coba kita geser ke pokok yang sebelah sana lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat prosesnya yang di pokok sebelah. Dibuatkan lubang tanam. Jadi sebetulnya teman-teman, bukan hanya pupuk urea yang sebetulnya bisa kita gunakan dengan pola ini. Pupuk NPK pun juga bisa, tapi sebetulnya yang paling resikonya tinggi itu adalah pupuk urea. Karena pupuk urea ini sifatnya mudah sekali menguap. Jadi nanti kita antisipasi, kita buatkan lubang semacam ini. Memang cara ini adalah cara yang paling ribet karena prosesnya lama, memakan waktu yang lama. Tapi memang kalau dari segi hasil tentunya ini yang lebih bagus teman-teman, pola ini. Kita lihat prosesnya. Oke, kita coba ke pokok sebelahnya lagi. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman, bagaimana teknis pemupukan urea yang paling tepat menurut kami. Kita lihat di sini prosesnya adalah dibuatkan lubang teman-teman, lubang untuk kita simpan nanti pupuk ureanya. Jadi perlu diketahui bahwa pupuk urea ini memang sifatnya mudah sekali menguap teman-teman, apalagi kita memupuk pada saat panas terik semacam ini. Kita khawatirkan nanti ada proses penguapan, dan tentunya nanti ketika terjadi penguapan, tentu kelapa sawitnya ini tidak akan merasakan pupuk yang kita berikan. Nah, ini salah satu teknis pemupukan yang menurut kami perlu dibongkar, perlu dikasih tahu oleh ke teman-teman semua, supaya nanti ketika kita memupuk menggunakan urea ini bisa kita aplikasikan ke kebun kita masing-masing teman-teman. Ini adalah sebagai sharing kepada kita semua tentang bagaimana teknis pemupukan menggunakan urea. Mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua teman-teman. Jadi teknisnya teman-teman, di sini dibuatkan lubang untuk kita simpan ureanya teman-teman. Setelah itu sudah disimpan baru kita tutup supaya tidak terjadi penguapan. Nah, kita lihat prosesnya pemberian pupuk urea. Untuk dosisnya ini sekitar 3 on teman-teman. Tidak sampai setengah kilo karena umurnya sudah sawit ini sudah 1 tahunan lebih. Kita lihat sudah mengeluarkan buah. Bunga juga ini ada. Kita lihat prosesnya. Kita lihat ke pokok yang sebelah sana. Prosesnya. Kita lihat. Nah, ini kita bersihkan dulu sekelilingnya teman-teman supaya tidak berkompetisi dengan rumput-rumput yang ada. Nah, kita lihat di sini prosesnya. Ini banyak sekali kembangnya. Kita lihat. Nah, ini dibuatkan lubang dulu. Kita buatkan lubang tanam dulu untuk kita simpan pupuk ureanya, teman-teman. Nah, ini adalah cara efektif yang bisa kita lakukan apalagi kita menggunakan urea dalam proses pemupukannya. Oke, kita buatkan lubang di sekeliling piringannya teman-teman. Ini prosesnya. Ini kita lihat ureanya. Berapa kemarin diberikan ureanya ini? Satu sak berapa? 140 teman-teman. Ini adalah pupuk urea yang non subsidi. Non subsidi ya? Subsidi, yang subsidi teman-teman ini. Harga 140.000 per sak atau per 50 kilo kalau di tempat kami. Ini yang pupuk subsidi yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, kita lihat teman-teman di sini kembang-kembangnya. Ini sudah ada buahnya, ini kita lihat prosesnya. Oke, di piringan sebelah sana lagi akan dibuatkan lubang. Jadi memang paling efektif teman-teman ketika kita akan melakukan pemupukan semacam ini, yang paling bagus itu kita membersihkan piringannya dulu. Setelah itu baru kita melakukan proses pemupukan semacam ini.
Oke, kita lihat prosesnya. Dibuatkan lubang, setelah itu baru dimasukkan pupuknya. Oke, prosesnya teman-teman. Oke, setelah itu baru ditutup kembali lubangnya supaya tidak terjadi penguapan. Oke, sehingga nanti kelapa sawit kita bisa 100% menerima pupuk yang kita berikan. Oke, coba kita geser ke pokok yang sebelah sana lagi teman-teman. Oke, kita coba ke pokok sebelahnya. Nah, ini sudah dibuatkan lubang tanam. Setelah itu baru dimasukkan pupuknya, pupuk koreanya. Setelah itu baru ditutup kembali untuk mencegah penguapan untuk pupuk urea ini teman-teman, supaya kelapa sawit kita ini bisa 100% menerima pupuk yang kita berikan. Ini adalah cara efektif yang bisa kita lakukan untuk kelapa sawit kita. Dan kita lihat di sini prosesnya. Di sebelah sana lagi kita buatkan lubang. Setelah itu baru dimasukkan kembali pupuknya. Dosisnya mungkin sekitar 3 on teman-teman. Kita lihat, dibuatkan lubang dulu menggunakan kayu ulin yang sudah dibuat runcing. Setelah itu baru dimasukkan pupuknya. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman. Ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling bagus ketika kita melakukan proses pemupukan, supaya pupuknya tidak menguap. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara aplikasi pupuk, khususnya untuk pupuk urea dan bisa juga untuk pupuk-pupuk yang lain untuk kelapa sawit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.